Iya, selamat pagi. Di sini saya akan, Pagi. oh iya, buat Coach Surya. Selamat pagi, Coach. Ya, di sini saya akan memulai untuk seri podcast di channel YouTube saya ya. Ada. Jadi saat ini saya kedatangan tamu istimewa ini dengan Coach Surya Kresnanda. Mungkin silakan langsung memulai ya perkenalan diri dari Coach Surya. Silakan, Coach. Apa yang mau dikenalin dari saya? Ya, saya Oh Surya, iya, Surya Kresnanda. Itu nama saya, moga-moga kelihatan ya. Sehari-hari di iya, Surabaya, iya. kerjaan ngopi, baca buku, ngantor, gitu kan. Apalagi? Oh iya, iya. Iya, jadi Coach Ya Surya ini, bisnis. oke, oke. Iya, Coach. Jadi saat ini sebenarnya kita akan sedikit ya agak semi ngobrol juga, Coach ya. Jadi membahas juga tentang sedikit banyak leadership begitu. Tapi memang Hmm. agak agak sedikit mengerucutnya itu adalah leadership khusus bagi rekan-rekan ya atau mungkin teman-teman misalnya di dalam awal-awal karir mereka. Jadi bagaimana ketika mereka katakanlah pertama kalinya itu baru menjadi manajer gitu coach. Jadi baru kali dipromosi jadi manajer atau mungkin artinya mereka di perusahaan lain menjadi manajer. Nah, sebenarnya kalau secara leadership begitu ya coach ya, itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan begitu coach dari individunya ya. Silakan coach bagaimana kira-kira. Kalau bicara orang memimpin orang lain, Ya. jadi leader bagi sebuah tim, satu hal yang penting disadari adalah dia sudah berubah tugas dari pekerjaan teknis pada pekerjaan ngelola orang. Itu yang paling dasar. Misalnya nih, ini kasus yang sudah sering didengar di mana-mana. Saya akan ulangi lagi. Seorang sales misalnya. Sales tugasnya jualan, ya kan? Begitu dia memimpin tim sales, kerjaan utamanya bukan jualan. Bukan berarti nggak boleh jualan. Boleh kalau mau jualan, sampingan aja. Tapi yang utama adalah dia memastikan timnya bisa jualan. Artinya dia bukan lagi ngurusin pelanggan, tapi ngurusin timnya supaya bisa ngadepin pelanggan. Kan? Nah, artinya dia perlu switching nih. Ya. Yang tadinya dia menguasainya itu kompetensi teknisnya, sekarang mesti kompetensi ngelola orang. Nah, kalau ngelola orang kan kita udah bicara soal bagaimana komunikasi ke tim, bagaimana mengembangkan tim, ngajarin tim, menjaga progresnya tim, terus ngawasin kerjaan tim, membangun rencana bersama tim, ngelola timnya, segala macam yang kaitan dengan interaksi dengan timnya. Jadi benar ya, yang tadi saya sempat dengar itu yang penting adalah ya artinya yang paling menonjol itu ada shiftingnya ya coach ya. Jadi Hmm. perlu adanya shiftingnya. Nah, jadi antara yang sebelumnya mungkin kurang artinya kurang dalam dalam komposisi misalnya sifatnya leadership tadi bagaimana memaintain tim, komunikasi dengan tim dan juga yang sifatnya itu adalah ya tadi komunikasi juga ya. Di mana mungkin sebelumnya dia mungkin kurang ya nuansa itu lebih banyak ke teknisnya. Jadi di sini Hmm. shifting diperlukan. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, coach, ketika dia shifting itu kan setiap individu begitu coach ya. Dalam melakukan shifting itu kemungkinan besar akan ada perbedaan proses ya. Mungkin sama ya, sama ketika dia dia artinya jump in ya atau menjadi manajer pertama kali. Tiap individu itu saya rasa ya, saya melihatnya itu journey-nya akan berbeda-beda ya coach ya dalam shifting itu ya. Sama-sama ketika dia itu harus harus mempertajam itu tadi ya leadership-nya itu komunikasi. Nah, ini bagaimana ini coach untuk tiap individu, tiap jenis individu ini dalam dia melewati shifting-nya itu coach kira-kira. Journey berbeda itu salah satunya kan karena kemampuan awalnya beda-beda. Misalnya gini, orang itu kalau memimpin mestinya punya kompetensi-kompetensi yang terkait dengan berpikir strategis dan berkomunikasi dengan orang. Tapi banyak orang diangkat jadi manajer atau tim leader atau apapun namanya,
itu bukan karena kompetensi leadership-nya misalnya, tapi karena dia pekerja teknis yang paling handal. Contoh sales tadi. Dia diangkat sebagai leader karena dia sales terbaik. Ya. Dia misalnya customer service, dia diangkat memimpin jadi leadernya tim customer service karena dia paling bagus men-service. Dia perlu menyadari itu dulu. Sehingga tahu starting point-nya. Oh, berarti orang-orang yang diangkat dari kemampuan teknis yang tinggi berarti sudah bagus dalam memberi contoh dan mengajarkan pasti, ya kan? Contoh dia dulu sales berprestasi. Terus dia diangkat jadi leadernya tim sales. Berarti dia sudah punya kelebihan untuk mengajarkan kemampuan selling skill. Minimal dia bisa ngasih contoh untuk diikuti sama timnya. Nih kamu contoh aku ya, gini loh caranya jualan. Dia nanti akan bisa jadi mentor yang baik. Tapi belum tentu punya kemampuan mengelola tim dengan baik. Gitu. Sebaliknya, ada orang-orang yang memang diangkat itu ya murni karena kompetensi leadership-nya. Mungkin dia nggak pernah jualan, tapi dia angkat menjadi tim leader di sebuah tim penjualan ya karena dia mampu memimpin orang. Berarti dia punya kelebihan dalam mengelola orang. Tapi mungkin dia bukan yang terbaik di dalam memberi contoh bagaimana caranya jualan, bagaimana mengerjakan pekerjaan teknis gitu ya. So, penting untuk menyadari di mana kita berasal, dari mana kita diangkat. Maka bagus juga kalau misalnya kita diangkat jadi leader, yang ngangkat kita itu perlu kita tanya, alasannya apa saya diangkat? Bukan mempertanyakan, tapi tahu, oh ini alasannya. Sehingga kita tahu apa yang mesti diperbaiki. Disitulah yang tadi Mas Diso katakan, jerninya beda-beda. Nggak masalah orang jernih beda-beda. Yang penting kita tahu jernih kita apa. Jangan sampai kita menjalani jernih yang salah, gitu kan? Nggak tepat. Gitu. Jernih yang tepat itu gimana? Simply kita tahu kekurangan kita dan kita belajar untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita itu kan. Kalau tadi dia kurang dalam memanage orang tapi sudah bagus dalam menjadi mentor, berarti dia selanjutnya mesti meningkatkan kompetensi-kompetensi dalam kaitan dengan mengelola orang. Caranya ya terserah, bisa ikut pelatihan, bisa belajar dari manajer yang sudah lebih senior, tapi dia tahu apa yang harus dia pelajari. Nah, itu satu. Dari mana dia berangkat itu penting. Terus kedua, dia mesti clear dengan target dia sebagai leader apa. Ya, dan tidak selamanya arahan dari atas itu selalu jelas. Maka dia pasti secara aktif mengkonfirmasi, saya sebagai leader ini memimpin target yang harus saya capai apa. Sehingga itu menjadi goal yang clear. Nah, orang kan kalau sudah tahu dari mana dia berangkat, dia sudah tahu clear goalnya, maka disitulah kita sebagai leader bisa punya strategi untuk bagaimana mewujudkan goal-goal itu. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri, bagaimana kita ngelola tim supaya goalnya tercapai. Itu Mas Diso. Wah iya, ini makin menarik Coach ya. Jadi yang pertama adalah dari mana dia berangkat ya. Dia aware ya, dia sadar terhadap itu. Dan kedua, tentang goal tadi ya. Dia kemana dia akan menuju dan nanti dia, dan yang paling penting bukan hanya dia menuju, tapi akan membawa timnya begitu ya, untuk menuju ke arah tersebut, ke arah yang diinginkan begitu ya. Tapi mungkin kita akan membahas dulu Coach yang dari mana dia berasal ya, dari mana dia berangkat maksudnya ya. Nah, banyak ya artinya tidak banyak. Mungkin bisa ada seseorang itu katakanlah bisa mengalami kendala tadi ya, atau kendala dalam dirinya. Ketika dia istilahnya kan berarti dia mengevaluasi diri Coach ya. Oh, di mana saya berada sekarang? Oke, sekarang saya sudah menjadi leader begitu. Nah, background saya ini apakah saya ada promote dari internal sendiri, maksudnya dalam satu perusahaan, atau dia misalnya dari perusahaan lain berpindah ke perusahaan yang lainnya lagi, menjadi posisi di atasnya dia. Jadi dia aware akan hal-hal tersebut. Tapi ketika proses dia mengolah, oh saya berangkat dari sini, lalu ketika saya berangkat dari sini, ini apa saja yang perlu saya persiapkan ya? Yang penting yang tadi sempat dibahas itu Coach. Oh saya berkomunikasi dengan atasan saya lagi, misalnya kenapa saya diangkat tadi seperti Coach katakan, dan lain hal. Nah, hal-hal apa saja dalam konteks ini Coach yang dari mana dia berasal, terutama yang pertama, katakanlah ketika dia itu adalah internal ya, menjadi promote internal leader, yang pertama itu, dan yang kedua dari eksternal,
ketika dia masuk sebagai leader ke perusahaan yang berbeda lagi. Mungkin itu juga ketika dia melihat mengolah, mengakses lah ya, mengukur dari mana berasalnya itu akan berbeda-beda. Nah, ini bagaimana Coach kira-kira? Kita mesti paham tentang apa yang akan dihadapi ya. Tadi kan isunya internal dengan eksternal. Tuh. Saya bahas dulu yang dari eksternal. Sekarang kan banyak yang muda-muda tuh pindah kerja supaya naik jabatan. Pindah kerja supaya naik jabatan. Nggak salah. Saat dia naik jabatan, yang namanya naik jabatan pasti dia nanti akan memimpin tim dengan level yang berbeda. Kalau dia berangkat dari perusahaan lain sampai ke perusahaan baru, dari bisnis lain ke bisnis yang berbeda, yang mesti dia pelajari adalah culture di sana seperti apa. Biasanya gini, orang kalau sudah pindah, dia kan membawa idealisme di tempat lama. Saya gayanya begini, saya punya pemikiran begini. Ada kalimatnya Peter Drucker yang saya suka banget. Kata Peter Drucker begini, culture eat strategy like a breakfast. Jadi culture itu memakan strategi seperti sarapan. Maksudnya itu gimana, Coach? Kalau kita punya strategi, tapi berlawanan dengan culture, strategi itu jadi percuma. Gak bisa jalan. Gitu. Jadi kita membawa pemikiran-pemikiran yang revolusioner, tapi kita nggak paham culture di tempat baru. Ini banyak kejadian di teman-teman yang dulu mantan startup. Kan kita tahu belakangan ini startup banyak yang ya layoff kan. Saya punya banyak teman-teman yang dari startup di layoff, terus mereka berusaha cari kerja di tempat lain. Dan begitu diterima di perusahaan non startup, mereka kesulitan. Kan dari startup itu kan banyak penuh dengan idealisme, bener nggak? Biasanya kan semangat muda, idealisme, apalagi teman-teman kerjanya itu muda-muda gitu kan, sesama umur ya paling cuma beda-beda dikit lah ya kan, direktur perusahaannya juga nggak jauh-jauh beda umurnya dari dia kan, begitu di layoff sudah, terus dia cari kerja di tempat lain, masuk ke perusahaan yang non startup dengan usia yang jauh pimpinan-pimpinannya, dengan budaya yang konvensional. Kalau bahasa orang startup kan budaya konvensional ya, itu bahasa orang startup kan sebenarnya konvensional, tapi dia membawa idealisme startupnya, hancur dia di situ. Dia nggak bisa memimpin tim akhirnya. Kenapa? Kita itu kan mestinya kalau memimpin tim dan ingin tim kita kuat, kita itu mesti dapat dukungan dari atas. Gimana? Setuju nggak Mas Diso? Betul kan? Betul, Kita setuju. memimpin tim, kalau melancar kita mesti dapat dukungan dari atas. Tapi bayangkan kita mau memimpin tim, tapi kita bertentangan dengan yang di atas, nggak dapat support dari yang di atas, mati kutu sendiri kita. Nah ini nanti ada sebenarnya konsep followership ya. Followership, kita mesti jadi followership yang baik gitu kan. Jadi kita mesti paham dulu culture-nya. Ini tidak terlalu dihadapi sama orang-orang yang dari internal. Dia memang dari bawah naik ke atas, ya kan? Nah, dia udah ngerti, dia udah paham culture-nya. Maka dia tinggal berpikir strategi. Strateginya bagaimana meningkatkan kualitas diri dia, ya kan? Bagaimana meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Yang gap tadi dikurangi. Kalau dia memang gap di kemampuan memimpinnya, maka itu yang ditingkatkan. Kalau dia gap di pengetahuan teknis, biasanya kan contoh kalau sales, tapi dia bukan mantan sales, tapi dia akan jadi leader sales. Berarti dia akan gap di pengetahuan teknis sellingnya kan. Dia nggak paham kerjaan di lapangan apa sih gitu. Yeah. Pemimpin yang baik itu walaupun tidak mengerjakan pekerjaan teknis, dia mesti paham apa yang dikerjakan timnya di lapangan. Benar kan? Dia mesti paham sales itu gimana di lapangan. Produknya apa, kerjaannya apa, kendalanya apa. Karena dia akan membantu evaluasi. Tinggal dikurangi gapnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau antara internal dengan dari eksternal. Wow, ya betul Coach. Jadi, ya saya juga tertarik ya tadi memang yang tadi gelombang layoff tadi ya yang sempat Coach singgung itu tadi ya. Dan memang betul ya. Jadi masing-masing memiliki challenge-nya masing-masing ya dari eksternal atau internal begitu Coach.
Tapi sebenarnya apapun itu, apakah dia eksternal atau internal, sebenarnya ada suatu kalau saya katakan formula mungkin terlalu itu banget ya. Tapi ada suatu apa kunci tidak sih coach? Artinya mau dia apapun ya, mau dia internal, eksternal begitu, dia bisa secara smooth begitu, secara smooth memulai dari hari pertama dia sebagai leader memimpin sampai ke depan. Artinya kan sampai kadang ditanya kan 12 ke depan planningnya mau apa begitu kan? Satu tahun ke depan mau apa? Kadang manajemen mungkin bertanya begitu ketika dia mungkin mulai. Nah, sebenarnya ada suatu katakanlah kalau pakem begitu ya coach ya. Mungkin ada tidak coach ya untuk keberhasilan seorang nantinya dia sebagai leader begitu coach? Oke, perhatikan 3 hal aja. Iya, Pertama, ini kalau baru diangkat ya, iya. dia mesti punya pegangan dulu. Bahasanya tuh dia punya koridor-koridor ya. Pegangan dia apa? Pegangan dia adalah aturan-aturan perusahaan, norma-norma yang berlaku, budaya-budaya yang berlaku, ya kan? Hal-hal yang disepakati di dalam perusahaan. Itu jadi pegangan dia. Itu dulu. Ibaratnya dia jadi koridor, ini jadi batasan. Ini membatasi dia dan tim tidak boleh keluar dari koridor ini. Dan dia sebagai pemimpin kan mesti jagain itu. Benar kan? Dia mesti punya pegangan dulu. Jangan Iya, sampai dia nggak punya pegangan. Ya. iya. Kedua, dia mesti paham dulu apa yang mesti dia capai sebagai seorang pemimpin. Bicara goal tadi, mesti Iya, clear dulu nih. Karena kalau dia sendiri nggak clear goalnya, nanti dia mau ngomong apa ke timnya? iya. Banyak pemimpin-pemimpin yang dia sendiri nggak ngerti apa goalnya. Begitu ke timnya, timnya juga bingung. Akhirnya kalau bingung, yang terjadi adalah mereka hanya mengerjakan yang biasanya dilakukan. Kalau kita hanya mengerjakan yang biasanya dilakukan, yang terjadi adalah putaran rutinitas tanpa perbaikan. Nah, goalnya mesti clear. Jadi koridornya mesti jelas. Ya. Kedua, dia mesti tahu jalan ini mengarah kemana. Ya, itu 2. Ketiga, yang mesti dilakukan adalah kumpulin timnya, ngobrol dengan timnya, dan fokus pada 2 hal. 2 hal ini apa? Memastikan timnya satu arah di koridor dan goalnya. Oke. Lalu perlahan-lahan mengenal siapa timnya, seperti apa karakteristik timnya. Saya ulangi ya, 3 hal yang perlu diperhatikan. 1, dia mesti memastikan dulu koridor dia. Kedua, dia mesti paham goalnya kemana. Ketiga, kumpulin timnya untuk memastikan timnya itu ada dalam koridor dan tujuan yang sama, plus mengenal seperti apa timnya. Makanya nanti kalau pertemuan awal dengan tim ini ceritanya baru diangkat nih ya. Pas pertemuan awal dengan timnya, maka yang pertama dilakukan adalah memberikan pengarahan dulu. Terkait apa? Koridor dan tujuan. Lalu setelah itu dalam kaitan mengenal timnya, dia mesti lebih banyak mendengar. Terserah, timnya boleh ngomong apa aja. Ya, timnya boleh ngomong apa aja. Mau menyampaikan idenya silahkan. Mau curhat juga silahkan. Curhat tentang perusahaannya. Mau menyampaikan harapan-harapannya. Mau menyampaikan keluhan terhadap pimpinan yang sebelumnya. Silahkan. Dan di situ kita mesti betul-betul bisa mendengar, memperhatikan, menilai. Ya kan? Tim yang orang yang seperti ini kayak apa? Orang yang kayak seperti ini seperti apa? Siapa yang pandangannya di luar koridor? Siapa yang masih belum paham tujuannya kemana? Ya kan? Siapa yang masih underperform? Siapa nih yang masih under kompetensi? Siapa yang begini? Siapa yang begitu? Siapa nih yang dia itu bisa memimpin secara informal misalnya? Siapa yang nanti ini tanda-tanda akan jadi benalu dalam tim ya kan? Ini mesti mulai dikenali tuh. Supaya tim ini in control dan tidak keluar dari koridor, bergerak pada resultan yang positif menuju goal. Itu. Oh, luar biasa coach ya. Dan 3 hal tersebut coach, artinya itu bisa dilakukan berapa lama ya oleh seorang leader begitu prosesnya? Mungkin bisa tergantung karena kadang manajemen kan
dia inginnya speed up gitu ya. Ya oke, sebagai leader oke, lakukan itu ya. Tapi ini kita butuh hasil cepat misalnya ya, dalam manajemennya. Nah, itu biasanya berapa lama seorang leader melakukan proses 3 hal itu, Coach? Memang nggak boleh lama-lama. Kalau bisa Iya. di hari pertama selesai itu. Ketiganya itu ya, di hari pertama selesai ya? Oh, Iya. oke. Tapi yang pertama dengan kedua tadi kan Iya, bisa dilakukan sebelum kan. iya betul. Sehingga yang pertama tinggal melakukan yang ketiga sebenarnya. Oh, oke. Nah, Yang ketiga. Nah, di hari pertama selesai, iya, tuntas. iya. Baik, jadi ya sebenarnya yang apakah bisa dibilang tidak, Coach? Yang pertama dan yang kedua itu sebagai leader harusnya relatif bisa cepat ya diidentifikasi begitu ya, Coach ya. Nah, Iya. biasanya Hmm. yang ketiga ini ketika yang tadi 2 hal ya, yang ketiga adalah menetapkan timnya dengan timnya itu akan kemana. Dan yang kedua adalah mengenali dan juga tadi yang mengenali dan juga ya dia artinya dia engage dengan timnya. Nah, hal ini kadang kan karena itu kan berhubungan dengan people ya, Coach ya, dengan manusia, ya dengan sesama ya manusia juga. Jadi kan ada suatu ekspektasi ya. Kadang sebagai leader punya ekspektasi kepada timnya, sebaliknya tim Hmm. pun juga punya ekspektasi kepada leader, misalnya begitu. Nah, kadang itu agak memakan waktu ya kadang ya. Nah, itu menurut pendapat coach bagaimana untuk proses yang ketiga dan terutama kepada engagement-nya itu, coach, kepada timnya. Kalau kaitan dengan tadi mengenali ya, Mengenali betul. sebenarnya kan di hari pertama itu yang paling bisa banyak dilakukan adalah mengenali tadi kan. Betul, mengenali. Dalam proses mengenali itu bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa banyak yang bisa kita gali. Seberapa banyak ya malah. Oke. Makanya kita mesti lebih banyak mendengar. Dengar aja dulu. Untuk kita bisa menilai, memetakan. Jadi ibarat kalau kita pasukan perang nih ya, dengan banyak mendengar, mengamati tim kita bisa menilai mana mana yang cocok infanteri, mana yang lebih cocok kavaleri, mana yang lebih cocok artileri, mana pasukan pasukan apa namanya mana pasukan untuk merawat yang luka, ya kan? Pasukan medis, ya kan? Siapa yang jenderal lapangan, Iya, iya. siapa yang calon-calon pengkhianat, Oh, itu iya. kita pasti bisa memetakan gitu. Iya. Kita nggak bisa pungkiri, pasti ada orang-orang yang punya potensi-potensi pemberontak, gitu. Ada, dan ada banyak solusi untuk itu. Bukan berarti kalau pemberontak terus kamu dikeluarin, nggak. Ada banyak solusi. Berarti kita tahu orang ini mesti kita rangkul kayak apa. Misalnya begitu kan. Iya, Tapi pengamatan ini masih selesai di hari pertama. Walaupun tidak 100%, tapi paling tidak betul. sebagian perlu kita kenali. Makanya kita lebih banyak mendengar, mengamati. Biarin aja mereka ngomong gitu kan. Oke, maunya apa sih? Gitu ya. Oke. Terus menurut kamu gimana? Menurut kamu perusahaan ini gimana? Menurut kamu gimana? Oke. Terus kalau kamu gitu gimana? Kita banyak kita aja gali. Sehingga kita mengenali. Tentunya akan membantu kalau misalnya kita sudah mengenal profil tim kita sebelum hari pertama itu. Walaupun Hmm, secara administratif, secara dokumen misalnya. Contoh tim iya, kita orang-orang ini sudah punya sertifikasi apa aja sih? Selama ini catatan kinerjanya gimana sih? Ya kan? iya. Gitu. Nah, itu kita bisa kenali, tapi tetap kita baru bisa menilai lebih valid kalau kita sudah banyak mendengar apa yang mereka Oke, sampaikan. oke, luar biasa, Coach. Ya, kelihatannya kita sudah sampai ke penghujung ini, Coach ya. Untuk ini seru banget begitu, Coach. Tapi mungkin kalau boleh bisa disimpulkan tidak, Coach, terkait dengan hal ini ya, paling tidak begitu. Apa dia? Ya, memang tadi kita sudah panjang lebar ya, Coach ya, untuk membahas. Tapi kesimpulannya ini seperti apa sebenarnya, Coach? Oke, saya akan memakai analogi perang. Iya, Seorang panglima perang itu iya, untuk menang perang, dia perlu fokus pada tujuan menang. iya, Dia perlu kenal medan perangnya.
dia perlu kenal pasukannya. Oke. Jadi di hari pertama memimpin, pastikan kita siap dengan 3 hal itu. Insya Allah lancar. Amin. Wow, luar biasa. Oke, baik Coach Surya. Saat ini saya mengucapkan terima kasih Coach ya, sudah sharing dan berbagi di YouTube channel saya. Oke, Coach. Kalau gitu terima kasih Coach. Mungkin sukses ya buat Coach Surya untuk hari ini, untuk aktivitasnya semuanya. Kalau gitu kita undur diri. Semoga nanti di kedepannya kita, kalau Coach mempunyai kesempatan, kita dapat melanjutkan kembali Coach ya untuk podcast ini. Seperti itu, baik. Terima kasih Coach. Selamat pagi Coach. Pagi.